Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Putra dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH untuk ujian praktek kimia. Oke, kita lanjut ke dasar teori. Dasar teori yang pertama, salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Yang kedua, pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan pelungu, serta indikator lakmus merah dan lakmus biru. Indikator universal pH. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Di sini di larutan ada 5. Ya, di sini saya akan mempresentasikan 5 larutan. Yang pertama itu cuka. Yang kedua aquades. Yang ketiga soda api. Yang keempat asam klorida. Yang kelima amonia. Dan di sini indikator yang digunakannya ada 5 juga. Yang pertama ekstrak kunyit, senoptalin, lakmus merah dan biru, indikator universal, dan ekstrak kol. Yang pertama, kita masuk ke reaksi lakmus merah. Dalam praktek yang sudah dilakukan oleh Bu Ira, untuk kertas lakmus merah yang pertama, itu warna tidak mengalami perubahan atau tidak berubah. Dan di yang kedua, kertas kedua, itu warna kertas berubah. Yang ketiga, warna kertas juga berubah. Yang keempat, itu juga tidak berubah. Dan kelima, tidak berubah juga. Ini untuk yang di reaksi lakmus merah. Dan yang kedua, reaksi lakmus biru. Dalam tahap uji coba kemarin, di kertas yang pertama, itu kertas berubah warnanya. Di kertas kedua, itu tidak berubah. Di kertas 3, itu berubah. Di kertas 4, itu dia tidak berubah. Dan 5, itu tidak berubah. Lanjut ke indikator alam. Yang ketiga ya. Di sini indikator alamnya menggunakan kunyit yang pertama. Dan di hasil uji praktek kemarin, di gelas pertama itu berubah menjadi warna kuning. Yang kedua, di gelas yang kedua itu berubah menjadi warna merah. Yang ketiga itu berubah menjadi warna kuning. Yang keempat itu di gelas yang keempat itu berubah menjadi warna merah, oranye agak merahnya, lebih tepatnya di situ sih. Yang kelima itu berubah menjadi warna kuning. Ini untuk yang kunyit, indikator alam kunyit. Yang kedua itu kol ungu. Dan dalam uji praktek kemarin, di gelas yang pertama itu berubah warna menjadi warna merah. Gelas kedua berubah warna menjadi warna ungu. Gelas ketiga berubah warna menjadi warna pink. Dan di gelas keempat itu berubah warna menjadi warna hijau. Dan gelas kelima itu berubah warna menjadi warna ungu. Ini untuk yang kol ungu. Dan di sini saya ingin menjelaskan yang keempat, pengukuran pH. Di kertas yang pertama itu menunjukkan kertas tersebut setelah dicelupkan itu menjadi pH 1. Ya. Dan di kertas kedua itu menjadi pH 9. Ketiga itu menjadi pH 4. Kelima menjadi pH 10. Yang ketiga itu menjadi pH 4, yang keempat itu menjadi pH 10,
Dan yang kelima itu menjadi pH 7. Lanjut ke yang kelima, senoptalin. Di yang senoptalin di yang gelas pertama itu tidak berwarna. Yang kedua itu berwarna. Yang ketiga tak berwarna. Yang keempat itu gelas menjadi berwarna. Dan yang kelima gelas menjadi tidak berwarna. Dan di sini saya ingin menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dan di kesimpulannya ini, setelah melakukan praktikum, kita bisa mengenali dan melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dan bisa mengetahui pH dari setiap larutan. Ini untuk kesimpulannya. Dan lanjut ke yang pertanyaan. Di nomor pertama, pertanyaannya adalah, jika diketahui data larutan sampel berikut, cocokkan penghubung nama senyawa dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Di sampel larutan pertama, itu cocoknya ke asam cuka. Di sampel larutan kedua, itu di soda api. Di sampel larutan ketiga itu di asam klorida. Sampel larutan keempat itu di amonia, dan sampel larutan 5 itu di aqueous. Lanjut di nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Dan sini saya jawab, kalau pH lebih dari 7 itu adalah basa. pH kurang dari 7 itu adalah asam. Dan kalau pH-nya di nomor 7 itu sama aja dengan netral. Lanjut ke nomor 3. Mengapa ekstrakol ungu dapat mengubah warna dalam larutan asam, basa, atau netral? Zat apa yang terkandung dalam ekstrakol tersebut? Oke, di sini saya akan jawab. Warna kubis ungu dapat diekstrak dan ekstranya dapat berubah warna pada suasana asam maupun suasana basa, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi asam basa. Warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat warna pada tumbuhan berupa senyawa antosianin. Dan di nomor 4, dengan menggunakan rumus pH minus log dalam kurung H+, maka berapakah molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 1? Dan di sini ada rumusnya. Dalam kurung kurau itu H+ sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 0,1. Dalam kurung kurawal H+ sama dengan M, X valensi asam. HCl adalah asam bervalensi 1. Maka dalam kurung kurawal H+ sama dengan M kali 1. 10 kurang 1 sama dengan M kali 1. M sama dengan 10 kurang 1 per 1. M 10 kurang 1. Dan hasilnya M adalah 0,1 M. Dan di nomor 5, jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Dan di nomor 6, apa sih manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Dan di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, itu natrium hidroksida atau soda api atau soda SH dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung. Ketiga, amoniak untuk pelarut desinfektan atau pencegah terjadinya infeksi dan bahan baku pupuk urea. Yang keempat, asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Kelima, asam sulfat untuk aki mobil
dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Yang keenam, asam organik adalah asam citrat terdapat dalam buah jeruk. Yang ketujuh, kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan kroma. Dan yang ke-8, tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur atau batu kapur. Selanjutnya, kalsium karbonat yang merupakan senyawa dalam batu kapur, walam, dan marmer. Dan yang terakhir, aluminium sulfat yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.